Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menegaskan kepada kita bahwa ampunan Allah sangatlah luas, terlebih bagi hamba-hambanya yang beribadah dengan penuh keikhlasan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan juga adalah bulan investasi amal, karena semua amalan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berkali-kali lipat banyaknya, menjadi berkali-kali lipat pahalanya. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah, sholat, dan lain sebagainya. Bulan Ramadan juga adalah bulan dengan penuh ampunan. Di bulan ini kita dianjurkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang kepada kita bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu ampunan inilah jamaah yang menjadi kesempatan emas bagi kita untuk meraih pahala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa amalan yang seringkali disepelekan oleh manusia, namun ketika bulan Ramadan itu datang, amalan tersebut menjadi sangat-sangat istimewa. Amalan pertama yaitu puasa dengan penuh keikhlasan. Pastikan jamaah, puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan amarah, lisan, perbuatan, dan semua amalan dan semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak manusia di muka bumi ini yang berpuasa kepada Allah, namun ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya illal ju', kecuali hanya menahan rasa lapar. Amalan kedua yang seringkali disepelekan oleh manusia, namun ia menjadi sangat-sangat istimewa ketika bulan Ramadan datang, adalah membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rasanya tidak afdol jika kita mendapatkan bulan Ramadan namun kita tidak menghatamkan Al-Quran walaupun itu hanya sekali. Jika kita melihat para ulama terdahulu, Imam Syafi'i contohnya, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu 60 kali, yang dimana jika dikalkulasikan dalam seharinya beliau menghatamkan 2 kali. Adapun amalan terakhir, amalan ketiga yang seringkali disepelekan oleh manusia, namun ketika bulan Ramadan datang, amalan tersebut menjadi sangat-sangat istimewa karenanya. Amalan tersebut adalah berdoa
dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat beberapa waktu mustajab jamaah yang tidak kita dapatkan atau mungkin sulit didapatkan ketika bulan-bulan lainnya. Waktu mustajab pertama yaitu ketika menjelang sahur. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke bumi untuk mengampuni dan menerima doa-doa hambanya yang dipanjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu mustajab kedua adalah menjelang berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketika berpuasa, jika menjelang berbuka puasa, maka akan ada doa yang tidak akan tertolak. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.